Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Bapak, Ibu, Saudara, pagi ini saya rindu kita akan bersama-sama melihat, kita akan sama-sama mengorek sedikit dari perjalanan hidup Paulus. Bagaimana ia yang mempunyai hati yang semangat yang luar biasa, hati yang senantiasa berkobar-kobar dalam melayani Tuhan, meskipun tantangan selalu menghadang, datang silih berganti, ia difitnah, ia dianiaya, ia dipenjarakan, tapi semua itu tidak dapat memadamkan semangat dalam pelayanannya. Ada apa di balik semuanya itu? Judul renungan pagi ini adalah jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Itu terdapat di dalam Roma 8 ayat 31 sampai 39. Kita baca saja di dalam ayat 31 dan 32. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Haleluya, amin. Inilah yang menjadi kekuatan pada Paulus di dalam pelayanannya. Dikatakan tadi dalam ayat 32, Allah tidak menyayangkan anaknya. Bagaimana mungkin Tuhan tidak mengaruniakan segala sesuatu untuk kita, untuk keperluan kita? Anaknya sendiri, Yesus Kristus, sudah dikorbankan untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Kita bisa menikmati penyertaan Tuhan bersama-sama dengan Dia, karena Yesus dikirim sebagai benteng di dalam kehidupan kita, seperti yang sudah dialami Paulus dalam hidupnya. Dia melihat bagaimana Yesus sudah campur tangan dalam pelayanannya. Kisah ini ada di dalam Kisah Para Rasul 16, 19 sampai 35. Saat ia dipenjara bersama Silas tanpa diadili, mereka dianiaya, dan pada malam itu dalam keadaan kaki yang dipasung, dibelenggu, mereka menaikkan doa-doa, mereka menaikkan pujian-pujian penyembahan, dan semua orang dalam penjara itu mendengarnya. Dengan doa dan puji-pujian, Paulus dan Silas tahu Tuhan akan beracara untuk membela orang-orang pilihannya. Malam itu terjadi gempa bumi yang hebat sampai membuat sendi-sendi engsel pintu menjadi goyah, dan pintu-pintu penjara terbuka semua, dan belenggu-belenggu yang mengikat Paulus dan Silas terlepas. Malam itu mereka melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Bukan sampai di sana saja, Tuhan juga bekerja pada pembesar-pembesar kota Filipi yang sudah menjebloskan mereka ke penjara, memberi perintah untuk segera melepaskan Paulus dan Silas keluar dari penjara, sehingga Paulus dapat katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Bapak, Ibu, Saudara, kita mau seperti pengalaman Paulus. Kita juga mau Yesus ada di pihak kita. Kalau saat ini
Mungkin tantangan kita bukan penjara, bukan penganiayaan. Tantangan kita, belenggu kita tentang masalah kehidupan kita, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak-anak, sakit penyakit, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Satu perkara yang harus kita tahu, kita ambil tindakan, datang melekat dan berakar kuat di dalam Yesus yang sudah mati dan bangkit, dan yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menjadi pembela kita. Kita baca di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tantangan kita yang lebih berat adalah melawan diri kita sendiri, juga melawan tipu muslihat iblis, karena iblis selalu mencari celah, mencari kesempatan, dan dengan waktu yang tepat ia akan menghancurkan hidup manusia. Tuhan sudah menasehati kita di dalam Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Tuhan sudah katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dikatakan di sini roh memang penurut, tapi daging lemah. Seringkali Roh Kudus membangunkan kita untuk berdoa, tapi mata dan tubuh kita tidak bisa diajak kompromi. Seringkali juga firman Allah ajarkan kepada kita, kita tidak boleh begini, kita tidak boleh begitu, tapi kita melanggar untuk memuaskan diri kita, keinginan hati kita. Inilah yang membuat kita tidak hati-hati. Kita buka celah untuk iblis menghancurkan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mau belajar seperti Paulus dalam menghadapi badai hidupnya. Satu, kita mau semakin melekat dan berakar kuat di dalam Tuhan Yesus. Kedua, kita mau menyalibkan daging kita supaya Kristus semakin nyata dalam kehidupan kita. Yang ketiga terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kita berasal dari Allah. Biarlah roh yang ada di dalam kita, yaitu roh Allah, akan bekerja, berkarya, karena kita percaya roh Allah lebih besar dari roh yang ada di dunia, yang selalu memberi kita hidup dalam kemenangan. Akhirnya kita semua dapat berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.